CX ini biasanya produksinya dari Indonesia. Kompetisi bisnis Barang para yes. pemilik perusahaan driver yang salah menciptakan satu produk itu. penggerak dari ini bukan sebagai sebuah ancaman. Jadi tadi kita ngomongin ancaman terus kan. Oke. Ini menarik nih. Saya harus bilang bahwa pemerintah sangat concern soal transisi energi. Okay. Pemerintah juga sangat mendukung untuk semua komponen masyarakat, ekonomi ikut terlibat. masuk ke net zero, ya. Karena itu bagian dari gerakan yang mencapai target pemerintah kan. Nah, kalau pertanyaannya sekarang terus apa nih kebijakan yang sudah ada untuk mendukung? Kalau untuk mendukung, pemerintah sudah mengatakan bahwa industri kelistrikan akan melakukan dekarbonisasi, akan mencapai net zero-nya juga dengan membuat rencana pembangunan EBT banyak di sistem kelistrikan kita, di industri kelistrikan kita. Itu sudah kita sering dengar ada RUPTL 2021-2030 yang sangat green, sangat hijau dengan 50-51% itu datang dari EBT. But again, itu adalah di kelistrikan. Energi yang dihasilkan oleh industri, ya, itu bukan cuma dari listrik. Yeah. Kita perlu heat, kita perlu cooling, ya. Itu datangnya dari mana? Masih banyak datang dari batu bara dan petroleum, dari BBM. Itu. Nah, bagian yang itu kita masih, yang bagian yang BBM dan petroleum ini kita masih harus ngerjain sendiri. Tapi ya itulah fungsinya Kadin Net Zero Hub sekali lagi untuk melihat bahwa kalau bicara transisi energi di private sector, 76% ya konsumsi energi di sektor industri itu datang dari batu bara dan dari petroleum. 23% dari kelistrikan. Artinya pemerintah sudah menetapkan mendukung kelistrikan untuk bertransisi. Yeah. Tapi itu hanya 23% dari konsumsi energi ya di sisi industri. 76%-nya ya masih dikonsumsi oleh industri sendiri. Datang dari mana? Batu bara sama petroleum. Itu datanya data pemerintah tuh. Artinya ya kita sendiri harus bergerak ya untuk menyelesaikan yang 76%. Kalau bisa kita mencari jalan keluar sendiri untuk mengurangi ketergantungan kita sama batu bara dan petroleum. Oke. Berarti nggak melulu kita harus mengenai kelistrikan, memang ya selama ini kita tahu PLN memonopoli gitu kan untuk listrik negara. Untuk 76% selebihnya itu kita bisa gunakan atau cari energi baru gitu kan untuk ya bisa memaksimalkan itu. Jadi betul. Mungkin PLN juga harus berbenah juga kan di situ bagaimana supaya bisa membantu lah untuk transisi energi target 2060 ini. Banyak berbenah mungkin dari situ karena sumbernya kita tahu yang menggunakan batu bara ya banyak PLN gitu kan Bang. Nah, terkait ini apakah dari PLN ini menurut Abang dari Kadin, apakah perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan energi juga dapat memiliki peran gitu untuk transisi energi ini? Oke, kalau kelistrikan kita mengandalkan PLN dan pemerintah untuk membantu transisi energi di sektor kelistrikan, dan itu sudah titik lah, ya bukan ada koma tuh. Artinya kalau yang 76% itu mau pindah semuanya ke listrik sebagai sumber energi, pertanyaannya kan kemudian adalah bagaimana sektor kelistrikan bisa juga melakukan transisi supaya yang keluar dikonsumsi oleh kita listrik itu emisinya rendah. Emisinya rendah. Kita ngomong emisi ya. Sekarang berapa sih? Sekarang itu hampir 800 kg per kilowatt.
hour, equivalent CO2 emisinya, yang disebut grid emission factor atau faktor emisi yang ada di grid kita, di jaringan kita. Jadi kalau kamu mau ngitung berapa sih emisi saya di rumah, ya kamu tinggal kaliin aja konsumsi kamu berapa kWh sebulan atau sehari, dikaliin 800 deh paling gampang ya. Itu kalau nggak salah kayaknya 780 kan, kalau nggak salah ya, kilogram, sorry. Itulah CO2 atau emisi CO2 yang kamu hasilkan setiap hari atau setiap bulan. Kamu bayangkan kalau di industri itu yang dihitung menjadi kacang tadi, ya kan? Nah, artinya kalau emisi faktor itu tidak turun, ya, maka kita tetap punya 700-an. By the way, itu one of the highest di dunia ya. Singapura misalnya cuma 400-an. Malaysia, Thailand, Vietnam di angka sekitar 500-600-an lah. Kita masih di angka 700-an, hampir 800. Nah, jadi transisi energi di kelistrikan itu menurunkan grid emission factor tadi, ya kan? Nah, itu sudah ada pathway-nya sendiri, sudah ada jalannya sendiri. Paling gampang emang, semua barang-barang yang 76% tadi itu pindah ke listrik semua. Paling gampang. Kita tinggal beli listrik dari PLN kalau memang emission factor itu turun, grid emission factor itu turun. Nah, pertanyaannya tinggal sekarang, kita sabar nggak nunggu PLN dan pemerintah menurunkan itu, ya kan? Sementara sekarang pun kita udah diminta, bukan dipaksa atau apa, tapi sudah diberikan apa pilihan untuk menggunakan motor listrik, mobil listrik dan sebagainya gitu kan. Endingnya semuanya listrik, kompor listrik dan lain-lain. Tapi ya muaranya ada di PLN. Apakah mereka udah sesiap itu gitu? Pertanyaannya. Kalau untuk listrik ya sekarang mereka sudah punya roadmap-nya lah gitu ya untuk bertransisi. Tadi saya bilang RPTL sudah ada, ya sudah kita ikutin gitu ya. Nah, cuman yang kalau mau ditanya terus gimana kalau misalnya industri-industri ada yang konsumsi energinya semuanya cuma dari listrik, misalnya apa, data center kan, data center kan nggak bisa bikin biomass gitu, dia cuma bisa bikin listrik karena memang isinya semua apa namanya itu komputer lah gitu kan. Dan rumah tangga, kita pakai listrik berdasarkan dari PLN. Bisa sih Betul. mungkin ada pilihan PLTS gitu kan, tahu pasang panel surya di rumah bisa, tapi tetap most of elektronik kita gunakan adalah bersumber dari listrik gitu kan. Mungkin kecuali dapur kamu, ya kan? Dapur belum listrik kan? Oh, belum sih. Dapur pasti pakai apa namanya itu Tapi LPG. saya udah pakai kompor listrik. Oh sudah? Oh berarti kalau itu semua terus ya blender, listrik, udah listrik semua. Yang penting kompor. Kalau kompor sudah listrik, kamu nggak beli lagi LPG kan? Berarti tinggal mobil kamu di rumah. Ya belum beli. Ya ada. Mobil listrik. Oh itu tinggal, itulah energi yang Tapi kamu. katanya ada insentif ya buat beli mobil listrik ya nanti ya. Mungkin nanti mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Nah kalau itu kan maksudnya Bang, dari situ mungkin apa ya, kita menggunakan most of menggunakan listrik gitu kan, dan pada akhirnya akan ada dikenakan pajak karbon mungkin dari situ untuk rumah tangga. Nah, bagaimana Abang melihat aturan ini, penerapan pajak karbon yang sebetulnya udah 2 kali ya ditunda, April tahun ini terus Juli tahun ini, tapi ditunda pada akhirnya. Yang awalnya diterapkan untuk industri batubara, tapi ditunda lagi. Kalau Abang melihat penerapan pajak karbon gimana Bang? Gini, pajak karbon ini kan sebenarnya adalah disinsentif yang dikenakan oleh negara pada sektor-sektor tertentu yang sekarang kalau nggak salah pertama kali adalah di kelistrikan, ya, energi untuk kelistrikan. Nah, pertanyaannya adalah pajak karbon ini kemudian dipakai untuk apa? Ya, apakah hanya untuk nambah pendapatan negara atau state revenue,
atau memang dipakai lagi untuk memberikan insentif. Tadi kamu ngomong soal insentif untuk beli mobil listrik, ya, dikasih dong untuk merubah habit tadi itu kan. Nah, insentif itu ketika mereka sudah punya duit, jadi negara sudah punya budget lah gitu. Nah, itulah kira-kira kami melihat, atau saya melihat carbon tax di satu sisi mendisinsentif, tapi di sisi lain harusnya juga memberikan insentif supaya kita memang mau berubah, ya kan, mengurangi karbon. Sebagai dukungan bagi perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang sudah mengurangi emisi mereka, sudah beralih ke energi baru terbarukan, gitu. Harus ada dukungan dari pemerintah ya, dalam bentuk insentif mungkin dan juga kemudahan regulasi dan lain-lain mungkin ya. Betul. Termasuk untuk konsumen, karena pasti nanti akan kena juga kan kalau listrik naik, kalau produk-produk naik lah, ya, karena listriknya sekarang berpajak karbon. Iya, ditambahin pajak karbon lagi. Iya. Ada pajak. Jadi produk-produk bakal naik. Nah, kalau produk naik kan artinya konsumen kena juga, ya kan? Kalau produsen kena, konsumen kena, ya ada dong insentifnya buat konsumen untuk merubah juga. Nah, ini pentingnya kemudian konsumen juga harus diedukasi. Tapi tantangannya Bang, kalau kita ngomongin tentang pajak karbon, mungkin perhitungan karbonnya seperti apa? Base datanya seperti apa? Footprintnya kalau yang Abang tadi mention itu seperti apa? Itu yang harus clear di awal sih, ya kan Bang? Memang sih sekarang udah masih terlalu dini, tapi ya kita pengen tahu juga sudah ada keluar regulasi disebutkan pajak karbon yang seperti apa nanti skemanya gitu, karena akan berdampak juga kan untuk kita masyarakat. Mungkin yang awal juga industri, betul, tapi kita pada akhirnya akan terdampak. Karena industri jika dikenakan pajak karbon, mereka seperti yang Abang mention tadi, competitiveness-nya lebih besar, terus biaya produksi mereka lebih besar, ada tambahan untuk mereka berpikir bagaimana mengurangi emisi gitu kan. Hal itu kan pasti merubah banyak skema dari perekonomian. Betul. Ya, itulah akhirnya kemudian kalau pajak karbon ada, kemudian of course untuk pajak karbon harus ada keterbukaan tentang berapa kamu menghasilkan emisi dari proses produksi kamu kan. Tolak ukurnya ada, alatnya ada. Harus di-disclose dong, harus ada keterbukaan. Iya, betul. Kamu harus melaporkan, mereport secara kontinu, secara periodik gitu. Dan itu yang akan membuat kemudian pengenaan atas carbon tax itu menjadi transparan, ya kan? Kalau industri-industri sekarang di KD Net Zero Hub misalnya, salah satu pilar kita adalah disclosure. Kita mengajak teman-teman pengusaha, perusahaan punya disiplin baru yang namanya report, disclose, keterbukaan dan secara reguler melakukan reporting terhadap apa? Karbon dulu deh. Kamu produksi tahun ini berapa karbon kamu? Kenapa? Karena itu menjadi sebuah acuan nanti. Buat apa? Buat macam-macam, mulai dari carbon tax kalau misalnya industrinya kena, kalau dia voluntary bilang, saya mau dong dikenain cap trade and tax gitu, ya dia juga harus terbuka. Ini loh laporan saya. Dan itu kalau di listed company nanti perusahaan terbuka, perusahaan TBK akan diminta juga tuh. Pelan-pelan akan masuk juga di bursa efek bahwa pelaporan atas karbon jadi bagian dari report yang mandatory. Mudah-mudahan akan sampai ke sana sehingga masyarakat pengguna atau konsumen jadi tahu, saya tuh produksi kopi saya tuh berapa sih karbonnya, produksi ini saya tuh berapa sih karbonnya. Sekarang saya nggak mau membeli yang karbonnya lebih tinggi. Mungkin ada produk sejenis, ada kopi sejenis yang karbon footprintnya lebih rendah. Apakah negara lain atau Indonesia sudah memberlakukan itu? Ada contoh, mungkin kalau Indonesia belum, contoh negara lain gitu misalkan. Sekarang semua sudah berubah, semua menuju ke sana. Jadi ada climate atau iklim masuk ke dalam perhitungan bisnis, perhitungan ekonomi. Di sisi lain ada
iklim menjadi sebuah kesadaran dan menjadi sebuah habit baru, perilaku baru. Saya nggak mau lagi deh membeli produk yang melawan iklim, ya. Nanti saya nggak hidup panjang, ya. Bapak, ibu, kakek, nenek yang usia saya gitu kira-kira, saya harus mikirin cucu-cucu saya, anak-anak saya. Kalian yang bakal hidup melewati 2050 ketika 1,5 derajat atau lebih nih. Kalau lebih, ya kalian akan melihat banyak keajaiban, keajaiban yang aneh-aneh gitu di dunia ini. Ya mungkin saya nggak akan nikmatin lagi, nggak akan mengalami lagi dan tidak akan berakibat pada saya karena saya udah ada juga kali. Oke, berarti di negara lain udah ada habit seperti itu ya? Ya. Misalkan kita kayak ke minimarket, ke supermarket udah ada penjelasan gitu ya? Iya. Boleh ceritakan sedikit itu udah berlaku di negara CX ini biasanya produksinya dari Indonesia. kompetisi bisnis Barang-barang. para Yes. pemilik perusahaan Driver, yang yes. menciptakan Satu produk itu. penggerak dan ini bukan sebagai sebuah ancaman. Dan tadi kita ngomongin ancaman terus kan. Itulah kemudian semua upaya kita ini secara kolektif memindahkan pijakan kita berekonomi, pijakan kita berkehidupan, berbisnis. Itulah yang namanya low carbon economy.